Kisah yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kejadian taun pada tahun 18 Hijriah pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Setelah Rasulullah wafat, kemudian berpindah ke Abu Bakar tahun 13 Hijriah. Umar ibn Khattab memimpin umat Islam, dan pada tahun 18 Hijriah terjadi taun yang mematikan ribuan orang di daerah Syam waktu itu, yang awalnya terjadi di daerah Amwas, sehingga tahun ini terkenal dengan sebutan tahun Amwas. Penyakit ini sangat mengerikan karena kalau dari sisi luar nampak kulit itu menjadi hitam, benar-benar berwarna hitam, dan diawali dengan luka yang sangat menyakitkan. Yang diserang adalah paru-paru, darah, dan juga kelenjar. Pada kejadian itu Sayyidina Umar yang berada di Madinah mau masuk ke Syam, tapi diberi kabar bahwa di daerah Syam sedang terjadi taun. Akhirnya beliau minta musyawarah kepada para sahabat yang ada pada waktu itu. Singkatnya, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf memberikan nasihat bahwa dia pernah mendengar dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pernah bersabda, "Idza sami'tum bi ta'un bi ardin," apabila engkau mendengar ada kejadian ta'un di suatu daerah, fala tadkhuluha, maka engkau jangan masuk ke daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin, dan jika terjadi di suatu daerah wa antum biha, dan engkau berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka engkau jangan keluar dari daerah tersebut. Atas nasihat dari Abdurrahman bin Auf ini, kemudian Umar ibn Khattab tidak masuk ke daerah Syam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, meskipun pada masa Nabi nampaknya belum ada kejadian taun, tapi Nabi sudah punya wawasan mengenai penyakit taun ini. Nabi memberikan nasihat guiding terhadap masalah ini kepada para sahabat waktu itu. Bahkan ada dialog Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah terkait dengan penyakit taun ini, sehingga pada masa Nabi sebenarnya penyakit taun itu ada, tapi tidak di Madinah. Namun Rasulullah mengetahui penyakit itu dan kemudian memberi keterangan kepada para sahabat. Salah satu yang mendengarkan keterangan itu adalah Abdurrahman bin Auf, dan ternyata tahun ini kemudian terjadi pada tahun 18 Hijriah. Dan nasihat dari Rasulullah ini sangat berharga sekali bagi para sahabat yang masih hidup waktu itu, yang pada intinya isi dari pesan Rasulullah ini adalah melakukan karantina untuk istilah saat sekarang ini. Yang sudah terkena dikarantina, kemudian yang tidak terkena jangan dicampur dengan orang-orang yang terkena penyakit tahun ini. Kejadian menarik di tahun Amwas ini adalah sebagian sahabat ada yang masih tetap masuk ke Syam, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal, Suhail bin Amr, dan akhirnya mereka semua meninggal dikarenakan taun ini. Mereka mengalami luka di tubuhnya, kemudian menjadi hitam dan mati di daerah Syam sana. Dan tahun ini berlangsung sangat lama. Akhirnya oleh Amr bin Al-As yang juga berada di Syam mengambil inisiatif untuk memisah antara orang yang sakit dengan orang yang belum terkena wabah tahun ini. Amr bin Al-As mengatakan bahwa penyakit tahun ini seperti api. Kalau api ini ada bahan bakarnya, maka dia akan menyebar kemana-mana, dan bahan bakar wabah ini adalah diri kita. Sehingga Amr bin Al-As memerintahkan kepada orang-orang yang masih sehat untuk lari ke gunung-gunung, dan yang sakit masih berada di tengah kota, dan akhirnya meninggal. Yang berada di gunung-gunung selamat, dan akhirnya selesailah tahun ini. Singkatnya, bahwa menangani wabah tahun ini, para sahabat mengambil pelajaran dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada masa sekarang ini bisa kita istilahkan dengan karantina. Ini sekali lagi menegaskan bahwa dalam menghadapi wabah seperti ini bukan hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dikedepankan, semangat keagamaan saja, tapi juga perlu pengetahuan keagamaan yang tepat, yang oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga melakukan itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dengan 3 kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ini, kita mendapatkan pelajaran berharga bahwa dalam menghadapi wabah penyakit seperti ini, 2 hal harus dilakukan, yaitu doa, tawakal, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua melakukan ikhtiar sesuai kapasitasnya. Tenaga medis, tenaga kesehatan mengupayakan apa yang mereka kuasai untuk menangani masalah ini. Para cendekiawan berupaya untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman yang positif di tengah masyarakat, dan juga keseluruhannya berupaya untuk mematuhi apa yang disarankan oleh para pakar ini. Dan akhirnya kita berharap semoga wabah ini segera selesai dan kita bisa hidup menjadi normal lagi. Dan di masa saat seperti ini kita juga perlu mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari wabah penyakit COVID-19 ini, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi serta keamanan. Kita perlu menumbuhkan rasa solidaritas, saling membantu satu dengan yang lainnya. Di samping menghadapi COVID-19, kita juga perlu menghadapi dampak yang ditimbulkannya akan ada permasalahan ekonomi di tengah masyarakat. Di sana perlu solidaritas, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Kemudian masalah keamanan juga kita perlu waspada dan tingkatkan penjagaan keamanan di sekitar kita. Dan akhirnya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.